kita akan membuat kesepakatan kelas kita, ya. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, kalian harus tahu dulu peraturan sekolah yang kalian tahu. Silakan diingat peraturan sekolah. Kalian tuliskan peraturan itu, nanti akan saya tempelkan di sini, ya. Ini Pak bagikan notes-nya. Oke, silakan ya. Oke. Silakan ambil ya. Sekarang silakan tuliskan peraturan sekolah, peraturan kelas yang kalian ingat sebanyak-banyaknya. Kelas impian yang ingin kalian capai seperti apa itu? Ya, silakan tuliskan ya. Yang sudah selesai boleh ditempel sekarang. Yang sudah selesai boleh ditempelkan sekarang ya. Yang sudah selesai boleh ditempelkan. Ya, silakan tempel ya. Ke bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri ya. Oke, terima kasih. Pelan ya. Sekarang dari peraturan kelas ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, silakan kalian ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif ya. Silakan Pak, kasih waktu 2 menit ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sekarang tempelkan ke sebelah kiri. Ini keyakinan kelas kita ya. Oke, silakan antri ya. Pak, sekali ya. Oke, terima kasih ya. Nah, inilah keyakinan kelas kita ya. Keyakinan kelas 6B. Kita bacakan sama-sama ya. Yang pertama ini dari Asyura. Saling menghargai teman saat berbicara. Ya, ingat ya. Kemudian buatlah kelas senyaman mungkin. Mungkin latihannya ya. Oke, kemudian dari UK Anggur. Buatlah sampah pada tempatnya. Setuju ini ya. Jadi kita mulai sekarang membuat sampah pada tempatnya. Ini adalah kelas yang kita buat sendiri. Ya, kita buat kita ya. Repan, buatlah sampah pada tempatnya. Lihat, jujur dan bertanggung jawab. Wah, keren sekali ini ya. Kemudian beliau bertanggung jawab atas kesalahan. Kemudian setelah ini listing, bertanggung jawab atas buangan sampah pada tempatnya. Kemudian Aldi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, Akira, disiplin tempat
waktu. Nah, ini berarti kita sebelum masuk jangan angkat dulu, harus semua seperti ya, disiplin waktu. Oke, ya. Kemudian untuk yang bertanggung jawab. Nah, inilah keyakinan kelas kita, ya. Jadi keyakinan kelas kita ini kita buat secara bersama-sama dan kita akan mentaatinya. Jadi selama satu semester ini kita akan mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jikalau ada yang melanggarnya, berarti ada konsekuensinya ya. Berarti nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Dan nanti juga kalau di sana ini banyak yang melanggar, maka akan kita buka lagi keyakinan kita ya. Kita sepakati yang baru lagi. Terima kasih anak-anak. Inilah keyakinan kita. Semoga ini akan menjadi hal yang baik dan bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati ya, Bapak Febriansyah sebagai pemaparan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 27 yang sempat hadir pada pagi ini. Marilah kita sentiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita telah diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini kita akan mendengarkan nanti penyampaian dari Bapak Febriansyah tentang aksi nyata diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Nah, nanti kita dengarkan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak kita ini. Untuk ini kami persilakan Mang Kali. Ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Kartilawati, SPD IMF, yang saya hormati rekan-rekan guru, dan di sana ada profesor kita. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selanjutnya disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk melakukan pengimbasan. Jadi hari ini saya akan melakukan pengimbasan mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi pengimbasan ini adalah tugas saya, tugas kita bersama, bahwa di dalam guru penggerak ini kami harus menghimbaskan ke guru-guru di sekolah, terutama di warga sekolah. Jadi apa yang kami lakukan itu harus tercermin dan harus benar-benar dilaksanakan. Jadi hari ini alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini juga saya tidak masuk menggurui, tidak bermaksud menggurui, bahwa di sini kita hanya berbagi ilmu saja. Ya, kebetulan
saya mendapatkan libur ini ada 4 modul yang kami ikuti itu. Nah, ini adalah salah satu modul yang terakhir. Itu harus mengimbaskan ke teman-teman semuanya. Semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baiklah, langsung saja. Di sini kita sudah kenal semua. Saya Febrian Separma, CGP Angkatan 8, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi modul saya kali ini mengenai budaya positif kita. Ya, sebelumnya saya ingin kita berfokus dulu. Kita akan menyimak sebuah tayangan video. Ada 2 video di sini ya. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar sudah ingin murid-murid bertumbuh dan berkembang, memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga menata pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Ya, itu tadi pengantar ya tentang budaya positif. Nah, sekarang mari kita simak video selanjutnya. Di sini ada video tentang budaya positif di sekolah. Jadi ada 2 perbedaan nanti ya. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa sebuah alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah dan berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana biar kita melakukan pada waktu saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut?
pelajaran seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Ya, itu tadi ya tentang budaya positif yang ada di sekolah A dan sekolah B. Nah, menurut Bapak Ibu, yang di sekolah A tadi bagaimana komunikasi dengan guru? Bagaimana? Ada perbedaan ya. Ya di video A tadi bahwa gurunya itu hanya memerintah saja, sedangkan di video B tadi komunikasinya lebih baik. Nah, seperti itulah seharusnya kita ya terhadap murid. Nah, ini hari ini ada 7 agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Baik, bersama-sama. Nah, di sini ya. Jadi budaya positif dulu. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah mengapa kita harus membudayakan budaya positif itu ya. Nah, ini perubahan paradigma sekarang. Dulu berpusat pada guru pembelajaran itu. Nah, sekarang ini dituntut berpusat pada murid. Kemudian menuntut murid untuk bisa. Nah, seharusnya itu menuntun murid untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ini sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara. Kemudian murid dikontrol guru. Nah, ini sering sekali kita ya, murid itu dikontrol guru, padahal murid mengontrol dirinya sendiri. Kita guru tidak bisa mengontrol murid itu. Kemudian menyemaratkan murid. Kemudian lagi penerapan hukuman pada pelanggaran. Nah, ini yang paling sering terjadi dengan kita ya, bahwa kita sering menghukum anak ini dengan peraturan-peraturan. Padahal penerapan posisi kontrol nanti yang akan kita diskusi, nanti akan dibahas lagi selanjutnya ya. Kemudian pembelajaran monoton, berfokus pada penyelesaian materi, kurang memperhatikan kebutuhan murid. Nah, di sini nanti akan kita pelajari bagaimana itu semua ya bisa terjadi. Kemudian, nah sekarang ini ada salah satu ilustrasi bahwa ada 2 orang ya, saya minta 2 orang guru untuk mempraktekkan nanti di sini. Ibu Indah mungkin dengan Ibu Yaya ya. Jadi ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas P, rekan Anda tadi adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda itu boleh membujuk, ya, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar dia mau membuka kepalan tangannya tadi. Nah, sekarang coba kita praktikkan Miss Ida dan Ibu Yaya ya. Miss Ida, silakan Miss Ida ya. Ya. Siapa yang mau tangan nih? Ayo kita tentukan. Nah, di sini Yaya ini memiliki impian dia ini digenggamnya di kepala dengan sangat kuat, apapun itu dia hanya akan memberikannya kepada orang yang dia percaya ya. Nah, itu Indah di sini tugasnya apa? Membujuk saya supaya mau membuka kepala itu apa? Bebas, bagaimana pun caranya kamu boleh membujuknya dengan cara apapun. Nah, silakan 30 detik dari sekarang ya. Kenapa? Bukalah genggaman itu. Apa isinya? Ayolah. Apa isinya? Bukalah. Nanti saya
Gimana? Ayo, buka. Oke, ya baiklah, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu ya bersama kita ya. Oke ya, itu hanya ilustrasi saja. Jadi pertanyaannya, apakah Anda atau Ben membuka kepala tangan Anda? Tidak ya. Mengapa? Mengapa? Apa alasannya? Dia tidak mau membuka itu. Apa alasannya? Ya, belum percaya ya, karena dia belum percaya. Kemudian, apakah kepala tangannya itu tetap tertutup? Tetap tertutup ya. Nah itulah, kita ini sebenarnya seperti siswa, kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita ya, bahwa siswa itu mengontrol dirinya sendiri. Dialah yang mengontrol dirinya sendiri, kita gurunya yang mengarahkan saja ya. Nah seperti itulah ilustrasinya. Nah ini filosofi pemikiran Gajah Nagara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Tugas kita itu menuntun, bukan menuntut ya. Kita sering sekali menuntut anak-anak harus bisa A, harus bisa B. Kemudian pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, baik sekali, bagus sekali Bu ya. Jadi kodrat zaman itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya. Itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Nah, sedangkan kodrat alam ini, kodrat alam ini bawaan lahir anaknya. Nah, tugas kita sebagai guru ini bagaimana mengimplementasikan anak itu, mengarahkan anak itu ke yang positif, dan tidak boleh, kita tidak bisa memaksakan kehendaknya, kita hanya bisa mengarahkan saja. Kemudian pendidikan yang menghamba kepada anak, kita harus melihat sesuai kebutuhan anak ya, bahwa setiap anak itu spesial, dia memiliki kemampuannya sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan pendidikan adalah petani kehidupan. Kita ini membuai benih-benih. Nah, benih-benih itu dia lakukan ya. Nah, nanti dia akan ada yang tumbuh, ada yang berkembang, ada yang mati. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, menuntunnya itu ya. Nah, ini ya disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan individu mampu bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya dan tanpa adanya perintah orang lain. Itulah disiplin positif ya. Mereka sadar sendiri, mereka menyadari sendiri ya. Kita tidak boleh mengarahkan dia. Nah, itulah mereka akan menyadari. Nah, di mana ini? Apa saja kebijakan universal itu sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini guru-guru merdeka ini, bahwa yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi keenam elemen ini bisa dimasukkan dalam kebajikan universal. Nah, ini bisa di dalam budaya positif ini bisa kita kembangkan nanti menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi mari tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku. Nah, bagaimana kita berperilaku ketika ini teori ini mempengaruhi perilaku kita. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan karena dorongan dari lingkungan atau ada alasan luar? Nah, ini ya. Perilaku manusia itu yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sering sekali anak-anak ini ya, mereka itu takut dengan kita karena mereka itu perilakunya apa? Karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka takut itu ya. Kemudian sering kali perilaku yang kedua kan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ingin mendapatkan penghargaan inilah ya, sering kali berperilaku anak mau disuruh oleh guru karena apa? Ingin dapat imbalan. Kita juga seperti itu, perilaku ini sama sebenarnya. Perilakunya umum, bukan hanya murid, tapi kita juga seperti itu.
Jadi yang ketiga itu menjadi keinginan dan penghargaan diri. Nah inilah adalah perilaku intrinsik yang diharapkan. Jadi kita itu melakukan sesuatu karena sesuai dengan keyakinan diri kita, ya, bukan karena kita ingin imbalan, bukan karena kita menghindari hukuman. Nah inilah yang diharapkan untuk anak dan diri kita sendiri. Nah ini ya, untuk teori motivasi perilaku manusia. Nah ini mudah kita sama-sama jawablah. Sebagai seorang guru, saat anak Anda mengajar pada waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira ya. Yang pertama, mungkin tidak ingin ditegur kepala sekolah. Ini untuk kita ya. Mungkin. Yang kedua, ingin dipuji kepala sekolah karena selalu datang tepat waktu. Yang ketiga, Anda yakin waktu itu berharga sehingga selalu menghargai waktu dengan datang tepat waktu. Dan yang keempat, kombinasi dua atau seluruh alasan di atas. Nah, yang mana kira-kira sudah ada pernyataan ini yang merupakan teori motivasi manusia tadi. Yang nomor satu itu teori motivasi yang mana? Yang nomor satu, ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ya. Yang kedua, ingin dipuji kepala sekolah karena selalu tepat waktu. Itu merupakan masing-masing mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kedua teori ini harus dihindari, ya. Yang kita coba sekarang kembangkan itu adalah ini menjadi keinginan dan karya kita. Nah itu dengan kata lain, nomor tiga, Anda yakin waktu itu berharga sehingga selalu menghargai waktu dengan tepat waktu. Nah itulah kesadaran diri kita sendiri lah. Itu namanya teori intrinsik tadi ya, muncul karena keinginan diri sendiri. Jadi kita tuh datang tepat waktu karena kita menghargai waktu dan memang karena itu adalah disiplin yang kita lakukan, ya. Dan tanggung jawab kita. Nah itulah inti dari disiplin positif, itu adalah tanggung jawab, bentuk rasa tanggung jawab kita. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah pernah mendengar kata-kata ini? Nah, apa itu restitusi? Apa itu? Kalau hukuman, ada yang tahu hukuman itu seperti apa? Apa itu hukuman? Memberikan efek jerah. Benar sekali. Ada lagi? Seperti yang kita langgar. Kemudian konsekuensi. Nah, pernah dengar juga kata konsekuensi? Ya? Buruk, ya, baik, benar sekali ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Oke. Timbal balik, yang itu konsekuensi itu memang sudah ada di aturan. Kita yang membuat konsekuensi itu. Ketika kita datang terlambat, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa misalnya ya? Itu namanya peraturan kelas. Nah peraturan itulah yang kita ubah menjadi keyakinan, kesepakatan kelas ya. Dan restitusi. Nah restitusi ini adalah pendekatan yang baru kita hadirkan nanti. Nah inilah perbedaannya ya. Nah jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Itu hukuman ya. Kalau konsekuensi itu merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Itu namanya konsekuensi. Kita akan menerima konsekuensi. Kita tidak pakai helm di jalan, ketemu polisi. Betul konsekuensinya apa? Ditilang oleh polisi. Ya itu konsekuensi. Memang sudah ada aturannya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah akan memberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Nah inilah restitusi, inilah pendekatan penyelesaian masalah yang ingin kita hadirkan di sini. Bagaimana nanti itu ada teorinya lagi, ya. Ini hukuman. Jadi hukuman ini sangat dihindari ya teman-teman sekalian. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid ya dalam cakupannya nomor pendek. Kenapa? Karena kalau memorinya teringat, kita sering gitu, aku dulu sering dihukum oleh guru saya. Memori dia akan selalu ingat. Itu kalau yang buruk ya. Kalau yang baik juga ya alhamdulillah. Nah, itu tadi tuh. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid anak akan disakiti. Ya, perilaku positif, agresif dan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, nah seperti itulah hukuman. Nah, disiplin. Nah, inilah yang mau kita hadirkan. Bahkan konsekuensi ini juga seharusnya tidak terjadi ya. Yang ada kita adalah restitusi, penyelesaian masalah. Nah, ini
Disiplin ini konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman juga, kemudian korban bisa diabaikan, kemudian murid atau dibuat tidak nyaman. Nah, tapi kalau kita restitusi, kita selesaikan bersama, merupakan pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan gantinya, ya. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, ya. Jadi mereka tidak merasa terhakimi, ya, atas apa yang kita perilaku kita seperti itu. Nah, ini jadi pemahaman kita. Bapak Ibu sekalian, pernahkah mendengar kata dihukum oleh penghargaan? Pernah tidak? Apa maksudnya? Itu pasti seseorang itu melanggar. Nah, gitu kan? Biasanya dihukum itu biasanya kalau orang yang melanggar, ya. Nah, ini kalau orang mendengar dihukum oleh penghargaan, ini dihukum oleh penghargaan, ya. Hukuman tapi bentuknya penghargaan. Seperti apa Pak itu ya? Nah, inilah ya. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memberi seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, ya, atau memenuhinya, dorongan eksternal, ya, dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi Bapak Ibu ya, mengapa dia menghukum? Ini alasannya. Pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, kita kembali lagi ke sini. Dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi dihukum oleh penghargaan ini karena kita itu mendapatkan pujian tadi, imbalan. Ya, jadi sebenarnya imbalan yang kita berikan kepada anak itu akan menjadi dampak yang buruk. Mereka akan dihukum oleh penghargaan itu. Ya, kita ini seharusnya itu bukan seperti itu. Ya, buatlah mereka itu sadar, menyadari sendiri atas tingkah laku yang mereka lakukan. Misalnya memberikan apresiasi itu boleh. Ya, kita berikan apresiasi itu boleh kepada anak. Tapi bentuknya jangan hadiah. Ya, kalau hadiah itu dia akan ketergantungan. Mengapa dia hanya ada ya? Pengaruh jangka pendek dan panjang. Nah, ini untuk anak yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 misalnya, diberikan hadiah. Kayak yang lain dia akan cemburu. Nah, itu tadi itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Benar sekali dia akan menghukum. Udah itu ranking 1, pasti ada dapat hadiah. Aku tidak, nah akan yang merasa dikucilkan. Itulah mengapa yang jadi menghukum di penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaannya mengurangi ketepatan, ya, pastilah dia mengurangi ketepatan. Penghargaannya tidak efektif. Mengapa dia tidak efektif? Karena dia akan jangkanya pendek saja. Yang senang itu hanya orang anak yang kita berikan penghargaan tadi atau imbalan, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang paling parah ya. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi si A dan si B ini cemburu. Oh, kau terus yang dikasih guru, gitu ya kan? Memang kau pinter, memang kau nian. Nah, itu tadi tuh, jadi merusak hubungan. Jadi, nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu sebenarnya penghargaan itu boleh saja, tapi kita berikan secara klasikal. Ya, misalnya kita mau memberikan sesuatu kepada murid, berikanlah semuanya, makan satu makan semua. Bahkan kalau memang tidak ada penghargaan, ya tidak apa-apa. Mereka lebih senang kita apresiatif, ya, daripada penghargaan yang bentuknya barang. Karena penghargaan bentuk barang itu akan jangka pendek, akan menyakiti temannya yang lain. Itu pun saya rasakan. Nah, jadi pilihkan seperti itu. Saya juga sebagai guru seperti itu sebelumnya. Jadi setelah belajar tentang ini, saya menyadari jadi selama ini yang saya lakukan itu salah ternyata ya. Nah, itu tadi itu budaya positif ini. Kemudian keyakinan kelas. Nah, setelah kita mempelajari ini, ya, semua ini kita buat keyakinan kelas. Makanya diubah dengan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa demikian? Mengapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Kalau peraturan kan sudah jelas. Tidak boleh memakai misalnya sepatu hitam, maka peraturan sudah jelas. Nah, mengapa kita harus
menggunakan keyakinan kelas, tidak peraturan saja. Ada yang bisa? Ada yang ingin berpendapat? Satu kesepakatan itu kesepakatan bersama secara mufakat. Anak murid dikasihkan apa namanya itu? Apa ya? Pertanyaan ini. Apa yang mereka inginkan Wah. dalam kelas itu? Keinginan mereka. Oh, saya berkeinginan kalau kelas ini harus cantik. Jadi kami apa itu yang akan dilakukan? Bersama-sama dengan murid dan guru menyusun rencana apa yang akan dilakukan agar kelas mereka ini bagus. Tapi kalau ada peraturan hanya diberikan kepada guru, bukan kesepakatan bersama guru dan murid. Kalau peraturan itu cenderung ke dominan teacher center. Kalau keyakinan kelas student center dan Baik, teacher ya. center. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dahlia ya. Saya rasa benar sekali Bu ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Kita melibatkan murid. Nah, selama ini kita membuat peraturan kelas, kita sendiri yang buat. Kita tidak melibatkan mereka. Iya. Nah, inilah yang perlu kita itu aplikasikan, bahwa kita itu boleh, mungkin bukan lagi bentuk peraturan, jadinya bentuknya keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, kita mari bersama-sama membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, bagaimana itu? Nah, ini seperti itu ya. Mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara? Mengapa? Karena untuk keselamatan kan. Nah, tapi kalau dia karena kita takut dengan hukuman, ya kan? Itu akan salah. Nah, itulah perbedaannya. Sedangkan yang kedua, mengapa kita harus memakai masker ketika COVID kemarin? Nah, biar menjaga kesehatan kita. Tapi kalau kita memakai masker itu karena kita takut aturan, nah itu yang salah. Itulah tadi makanya bukan kesepakatan jadinya. Karena kita itu mematuhi aturan. Nah, sama juga dengan seperti siswa itu, ya. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi kesepakatan ya, lepas dari latar belakang suku, negara, agama ataupun bahasa. Jadi semuanya, baik itu laki-laki, perempuan, mereka harus berpendapat, ya. Ini nanti kita praktekkan, saya contohnya juga. Nah, ini membuat kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana membuat kesepakatan kelas? Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan jika teman-teman, rekan-rekan ingin membuat keyakinan kelas. Apa tujuan kamu ke sekolah? Nanti misalnya bisa yang kita tempelkan, ya. Kita bawa karton, kemudian kita bawakan mereka itu kertas apa namanya yang kecil itu, yang bisa ditempel itu. Apa kelas stiker ya? Nah, kelas stiker itu. Nah, ini mereka tuliskan apa tujuan kamu ke sekolah? Mereka tuliskan tujuan saya sekolah untuk bersenang-senang. Itu nanti kita tempelkan semua situ. Beragam jawaban dari anak-anak itu. Kemudian bagaimana cara kita belajar dengan baik di kelas? Nah, nanti dituliskan juga itu. Tidak ribut, jangan mengganggu teman. Mereka sendiri yang menuliskan, jangan kita. Jadi mereka sendiri yang berpikir, jadi mereka sendiri yang membuat keyakinan mereka. Jadi ketika mereka melanggar, berarti ada konsekuensi, ada restitusi di situ. Kita perbaiki bersama. Kemudian kelas yang baik itu seperti apa? Mereka sendiri yang menulis. Kelas yang baik itu adalah kelas yang bersih katanya. Kami harus pikir tiap hari. Ya. Mereka sendiri yang membuat. Kemudian hal apa yang membuat kamu nyaman di kelas? Ruangan yang nyaman, guru yang ramah, jangan ditulis semua kan? Kekurangan kita juga ditulisin di situ berarti. Jangan galak-galak. Tapi nanti kan jadi kita bisa tertawa sendiri dari membacanya. Nah itu bisa kita buat jadi keyakinan kelas kita ya. Hal apa saja yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Hal apa saja yang membuat kamu tidak nyaman di kelas? Kalau kawan-kawan nyuret di aku, kalau kawan-kawan mencet kepala aku, kalau kawan-kawan aku mengganggu aku, tidak nyaman kan? Nah itu. Nah ini akan menjadi kesepakatan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas tadi. Kelas 1, kelas 5,
kelas 7. Nah, lebih kerennya seperti ini. Nah, ini ya, bisa kita buat nanti ya. Yang kelas 6A, tidak datang terlambat. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Saling menghormati dan menghargai. Belajar dengan sepenuh hati. Saling menjaga dan tolong menolong. Menjaga ketertiban di kelas. Nah, ini sebenarnya mereka sendiri yang nulis. Ya. Nanti ditempel, tidak apa-apa banyak-banyak situ. Dan untuk menghias juga ya, bagus sekali sebenarnya. Nanti insya Allah bisa kita praktekkan waktu di tanggal 17 ya. Ini metodenya, metode penalaman yang melalui tampak seperti dan tidak seperti. Format misalnya datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hati terlambat. Menyapa temanan dulu setiap hari. Ini kan tampaknya ya, tidak acuh pada temanan dulu. Nah ini yang harus kita rubah ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini hal yang kecil sebenarnya ya. Ada orang yang tidak mengembalikan barang. Ini banyak sekali anak-anak kan. Barang aku hilang pak. Ini kacau gitu. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan, memberikan hasil terbaik asal-asalan mengerjakan tugas. Nah itulah realita anak-anak kita ya. Ini metode penalaman keyakinan melalui kabel, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama ya. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Nah ini yang berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan dan memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah inilah ya pendalaman keyakinan tadi. Membedakan kebutuhan dasar. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ada yang tahu kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Tentunya makan, minum, ya, pakaian, rumah. Nah itu adalah sebuah kebutuhan bertahan hidup. Ketika kita menjumpai anak kita, anak-anak itu ada yang mengambil makanan temannya tanpa izin. Nah berarti mereka itu sedang tidak memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Ya, ketika mereka seperti itu. Nah itulah tadi kita selesaikan bersama-sama dengan segitiga diskusi, nanti ada penyelesaiannya. Kemudian kebutuhan tadi sayang dan rasa diterima. Nah ini juga ada anak-anak itu, contoh di kelas misalnya kemarin minggas, itu berarti dia kebutuhan sayang dan rasa diterima. Dia minta perhatian. Nah itulah keunikan anak-anak itu ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah ini yang paling diharapkan. Kalau anak-anak sudah di situasi penguasaan, berarti dia bisa mengendalikan diri. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dia. Ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak kita juga, bukan anak-anak saja ya. Kita juga butuh kesenangan. Refreshing, jalan-jalan bersama keluarga, ya karena suntuk misalnya kita mengerjakan administrasi, mengerjakan kegiatan di sekolah, tidak apa-apa. Mungkin hari Minggu kita jalan-jalan, bisa ya, mulai sekarang refreshing sedikit-sedikit ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak itu butuh kebebasan berekspresi sesuai dengan minat dan bakat dia. Jadi kita tidak boleh lagi menuntut, kita harus menuntun, ya. Nah ini ada video sedikit ya, saya simak dulu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya.
sekalian, inilah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, video pertama itu adalah penghukum. Ya, menggunakan hukum positif yang berkembang di sana. Kamu ini malas sekali, setiap hari terlambat terus. Nah, ini sering kita gunakan ya sebenarnya. Kemudian awas ya kalau kamu tidak patuhi perintah saya. Kemudian selalu kamu saja uang ulang. Memang dasar tukang cari ribut kamu ini. Nah, ini yang sering kita itu. Nah, kemudian yang kedua tadi pembuat rasa bersalah. Ya. Dengan nadanya tadi, ya Allah, ampun, mau jadi apa kamu? Ya, mau jadi apa? Kasihan kamu, dia orang tua kamu. Orang tua kamu susah bekerja. Nah, dia merasa bersalah. Kemudian teman, posisi ini juga, berat lagi ya nak. Kali ini kenapa? Ya sudah, lain kali kamu jangan lupa lagi ya. Nah, ini juga sebenarnya kita hindari ya. Yang dimaksudkan ini adalah pemantau dan manajer. Nah, disinilah proses kontrol guru yang diharapkan, yaitu pemantau dan manajer. Pemantau saja tidak cukup sebenarnya ya, karena pemantau ini belum menyelesaikan masalah dia. Nah, sebagai manajer lah yang akan menyelesaikan masalah dia. Nah, ini kalau pemantau ini, kamu tahu kan konsekuensi perbuatanmu sesuai kesepakatan kita, kamu jalani konsekuensinya ya. Peraturan sekolah kita apa? Nah, ya Pak, saya sudah melanggar ini, dia sudah tahu. Ya, dia itu melanggar, tapi belum bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, inilah yang kita coba sekarang kembangkan adalah menjadi manajer. Menjadi manajer ini, jika kamu tahu hal itu salah, bersediakah kamu memperbaikinya? Nah, ini sebenarnya mungkin sudah kita lakukan ya, hanya saja belum secara konsisten ya. Kita masih sering menggunakan yang ini, ya, menggunakan yang ini. Yang paling sering kita gunakan mungkin yang ini tadi, kedua ini. Ya, saya menghukum. Saya juga nih. Ini tidak bisa mungkir ya. Sebelumnya juga saya suka ini. Ya, membuat mereka bersalah. Yang awalnya tahu ini. Nah, jadi apa? Itu hal-hal yang kecil sebenarnya gue. Kasihan ini anak, kasihan ini ibu kau. Nah, itu kau dengan itu. Kau ini, nah itu membuat mereka bersalah. Rupanya itu salah ya. Berarti itu salah. Yang paling benar itu manajer. Kita tanya dulu, kenapa alasan dia telat, mengapa dia ini ya. Ternyata mereka itu bisa sebenarnya. Tapi ini untuk anak kelas 1, kelas 2 mungkin dengan cara yang lain ya. Gak bisa kita ini. Mana ngerti dia ini. Ya Allah, mana ngerti dia. Tapi kalau untuk kelas atas ini bisa dipraktekkan ya. Dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi di sini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sinilah yang akan kita butuhkan. Disinilah kita akan menyelesaikan permasalahan anak ya. Ini segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu. Ini menstabilkan identitas ya. Bertanya lagi, tidak apa-apa. Di sini Pak Febri tidak mau mencari kesalahan kamu. Di sini kita akan menyelesaikannya. Itu termasuk juga menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaannya. Adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya anak itu ya. Kamu tentu punya banyak alasan mengapa kamu lakukan itu. Nanti dia akan menjawab. Oh ya, saya melakukan itu karena ini. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini yaitu kamu keyakinan apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu ya, ini nanti akan mereka jawab. Nah inilah segitiga restitusi. Sebentar ya, saya putarkan videonya supaya kita lebih paham lagi. Dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosset berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu membuat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan
Tadi ya, sekilas tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah pemecahan masalah, ya. Itu kita sebagai manajer. Kesimpulannya itulah yang perlu kita lakukan adalah sebagai manajer, sebagai guru ya, dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Nah, ini refleksi sedikit ya. Saya minta terhadap teman-teman semua. Yang pertama, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi atau pengimbasan ini adalah apa? Boleh diberikan pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Febrian Satamna. Refleksi, perasaan saya setelah mengikuti diseminasi pengimbasan ini sangat senang karena kami diberikan banyak sekali pengetahuan dari yang tidak tahu restitusi, segitiga restitusi, sekarang kami telah mengetahuinya, dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang akan kami terapkan kemudian hari di kelas kami masing-masing. Terima kasih Pak Febrian Satamna atas kesempatannya memberikan informasi, pengetahuan, dan motivasi kepada kami sebagai guru untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan sebagai guru untuk membimbing dan mendidik anak murid kita nanti. Setelah mengikuti materi diseminasi pengimbasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa kesepakatan kelas itu harus disepakati bersama-sama antara guru dan murid. Bukan kita sebagai guru memberikan peraturan ini dan ini kepada murid. Dan juga pada saat materi ini bukan saja kita mengetahui tentang restitusi segitiga kesepakatan, dan kita juga bisa membudayakan lima karakter perilaku, lima perilaku itu ya untuk kita aplikasikan kepada anak kita. Yang akan saya lakukan setelah ini adalah melakukan pengimbasan, melakukan mengaplikasikan apa yang sudah Pak Febrian Satamna berikan kepada kami untuk kedepannya kelas sekolah akan lebih menyenangkan dan anak murid akan lebih baik lagi dalam menerima pendidikan dari kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ya untuk Ibu Dahlia. Terima kasih Bu ya atas refleksinya, begitu baik sekali. Terima kasih. Saya harap apa yang didapatkan ini bisa kita imbaskan bersama, bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua, dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita, yang terutama di sekolah kita tercinta yaitu SD Negeri 27 Palembang. Saya mohon maaf juga jika ada salah kata di sini. Kemudian saya tidak bermaksud untuk mengajari ataupun menggurui, karena di sini saya hanya ingin sifatnya berbagi ilmu pengetahuan saja dengan teman-teman semua ya. Itu saja saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Bapak Febrian Satamna yang telah menyampaikan banyak sekali yang tentang pengimbasan dari budaya positif ini ya. Di sini ada yang telah disampaikannya bentuk materi dan ada juga bentuk video yang kita simak dan kita dengarkan di situ ya. Rasa ini bagaimana ya, lebih senang kali ya yang telah mendapatkan ilmu dari Bapak Febrian ini. Di sini asalnya jauh sekali ya, kita mengajarkan dengan anak itu masih bentuknya selalu menuntut ya, selalu menuntut, merintah. Nah, ini setelah kita pahami, kita dengarkan di pelajaran ini, ya kita istilahnya tidak boleh lagi ya. Jadi anak itu harusnya kita dituntun, anak itu disenangi.
anak itu disayangi. Nah, makanya kita sekarang ini berubahlah sikap menjadi guru yang disenangi dan disayangi oleh siswa. Nah, ini yang kita rubah dulu sikapnya. Karena yang sekarang ini objeknya pada anak ya, bukan gurunya lagi. Nah, jadi kita berubahlah sikap sehingga kita bisa merubahnya seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Febriansyah tadi. Jadi berubahlah sikap kita, jangan lagi yang selama ini kita masih memakai sistem hukuman kepada anak sehingga anak tidak mau sekolah ya. Nah, ini yang kita sayangkan, kita jangan lagi kita pakai ya seperti kata tadi. Kita jadilah guru yang disenangi dan disayangi oleh anak, karena pusatnya objek kita anak sekarang ini ya Bapak Ibu. Sangat menarik sekali bagi kita semua Bapak Ibu ya, yang telah disampaikan Bapak Febriansyah tadi. Banyak sekali yang menambah ilmu-ilmu untuk kita dan kita imbaskan nanti kepada siswa kita. Mudah-mudahan ini tidak sulit bagi kita barangkali ya, malah ini agak senang kita dengan sama-sama siswa dengan mengadakan keyakinan dan kesepakatan dengan siswa. Nah, ini saja barangkali ya untuk kegiatan pada pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan saya sebagai pembawa acara barangkali ada kesalahan di sana sini, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun dan ibu akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.